Awalnya itu aku suka sama Ultraman, tapi ngelihat kakakku itu malah terus ada kejurnas buat tim Jateng, dan terakhir ini aku mewakili Indonesia di. Hi guys, I'm Ziv and welcome to my channel. Aku Ivana Putri Santosa, atlet Santosa Stable. Sejak kapan kamu menyukai olahraga berkuda? Sejak aku TK. Awalnya itu aku suka sama Ultraman, tapi ngelihat kakakku itu malah nontonnya Barbie, dan di situ ada poni. Jadinya kepo sama poni awalnya dari situ. Tapi pas disuruh naik poni malah nangis. Maunya naik kuda besar kayak gitu. Setelah awal itu apa yang melatar belakangi kamu hingga akhirnya menjadi atlet berkuda? Sebenarnya dari awal itu cuman gara-gara seneng aja ada interaksi langsung sama hewan. Soalnya aku suka binatang dan nggak kepikiran sampai menjadi atlet. Tapi sekalinya tanding menang, terus akhirnya termotivasi untuk melakukan yang lebih, dan di situ juga disupport sama mama dan papa. Cabang berkuda apa yang kamu tekuni? Sekarang aku menekuni di bidang dressage. Selain dressage, apakah ada cabang lain dalam berkuda? Ada jumping, ada cross country, eventing. Tapi menurutku aku lebih suka sama dressage. Mengapa kamu paling menyukai dressage? Karena menurutku dressage itu banyak bikin penasaran. Karena di situ kita harus benar-benar melakukan gerakannya secara detail dan juga lebih sulit menurut aku. Mungkin kalau orang lain lihat jumping lebih seru, mengapa kamu tidak memilih jumping? Kalau jumping itu seru bagi yang ngeliat, tapi kalau bagi yang melakukannya itu cuman lompat rintangan, dan ya udah cuman tinggal lompat-lompat aja, tergantung kudanya bisa atau enggak lompatnya. Tapi kalau dressage itu ada teknik-teknik, bahkan mungkin belum pernah diajarin dan kita baru tahu ada teknik kayak gitu, dan di situ makin bikin penasaran lagi. Ivana sebagai atlet berkuda mewakili kota mana? Aku sendiri itu atlet Semarang, tapi kemarin sempat dipinjam sama Bekasi. Prestasi apa yang sudah kamu peroleh di cabang dressage berkuda? Kemarin ini aku ngewakilin di Porda Bekasi, terus ada kejurnas buat tim Jateng, dan terakhir ini aku mewakili Indonesia di Asian Equestrian Federation di Qatar. Bisa diceritakan sedikit prosesnya supaya bisa mewakili Indonesia di Qatar? Itu awalnya karena mungkin sering di perlombaan dan di situ menang terus, dan akhirnya untuk beberapa atlet yang sering menang itu dikumpulin, disatukan di kualifikasi namanya Asian Equestrian Federation khusus untuk U21, dan di situ juga kita berlomba di level 5 yang seharusnya aku itu masih level 2 dan harus nge-skip 2 tingkatan lagi. Sebenarnya itu nggak mudah untuk melaksanakannya karena itu juga deg-degan. Tapi kebetulan dengan kuda yang udah ada dan kudanya itu mumpuni dan akunya juga terus disupport sama mama papa, ya akhirnya bisa mewakili Indonesia juga. Yang akhirnya bisa membawa kamu sampai ke Qatar, siapa namanya? Peony, Black Peony. Lalu apa visi misimu menjadi atlet berkuda? Visi misiku menjadi atlet berkuda itu tentunya bisa mewakili Indonesia di ajang
perlombaan internasional dan mengharumkan nama bangsa di dunia equestrian. Kalau yang kita tahu berkuda juga ada 3 padu. Apakah equestrian berbeda dengan paduan sendiri? Tentunya beda. Kalau equestrian sendiri terbagi jadi 3, eventing, dressage, jumping. Sedangkan horse racing itu dibedakan sendiri gitu. Oh, apa hobimu selain berkuda itu? Hobiku olahraga seperti boxing, renang, dan nge-gym. Tapi juga ada sisi main musik. Aku belajar piano dan juga gitar. Tapi kalau gitar itu secara otodidak. Lalu bagaimana kiatmu membagi waktu? Jadi tadi antara olahraga, latihan berkuda, dan juga sekolah. Pagi-pagi mungkin jam 6 gitu, karena personal trainer udah datang ke rumah ya, dan ada waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam, 2 jam itu untuk prepare. Ya di situ aku nge-gym dan setelah itu jam 8 baru belajar. Kamu kan sibuk dengan latihan, saya dengar juga setiap weekend harus ke Depok untuk berlatih. Apakah kamu merasa tertinggal dengan teman-temanmu dalam hal pergaulan? Aku sendiri nggak begitu terlalu banyak hangout sama teman-teman, dan teman-teman juga tahu kalau aku itu anaknya juga agak sibuk dalam hal pelatihan gitu. Jadinya mereka juga ngehargain aku, dan kalau semisal memang mereka mau ada acara atau apa, ngomongnya itu mungkin seminggu sebelumnya, jauh-jauh hari gitu, untuk biar aku bisa menyempatkan waktu. Lalu apa suka duka menjadi atlet berkuda? Suka duka menjadi atlet berkuda, sukanya itu bisa bekerja sama dengan hewan yang kita tunggangi, dan kita harus bisa ada chemistry sama kudanya. Tapi dukanya itu kalau semisal kudanya lagi not in the mood dan memang agak susah buat kayak kudanya lagi dapet gitu istilahnya. Nah di situ kadang agak kita harus tahu ngulik sama kudanya gitu. Terakhir, apa pesanmu untuk generasi muda seusiamu dalam pandemi ini dengan supaya mereka tetap beraktivitas dengan semangat? Do what you love to do. That's the important things. That makes you happy. Soalnya di pandemi ini kan kita juga nggak boleh terlalu stress too much gitu. Jadinya just do what your passion is, dan jangan lupa kalau memang udah memulainya harus tetap semangat walaupun mungkin ada masalah dalam melakukannya, harus tetap optimis kayak gitu. Okay, that's it for the Q&As. Thank you for joining me, and